Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel CK Aquatic. Hari ini saya ingin berbagi aja nih pengalaman pribadi kepada teman-teman bagaimana cara mengelola casut biar nggak mati tanpa menggunakan media yang besar, hanya cukup dengan menggunakan loyang ya, kalau kita bilang loyang, kemudian aerator saja, itu dia bisa hidup berhari-hari bahkan berminggu-minggu. So bagaimana treatmentnya kepada casut ini biar kita nggak rugi juga ya, kadang kita beli banyak kemudian pulang besoknya malah mati gitu. Nah, triknya ala CK bakal kita tayang ini. Yuk kita simak. Nah, oke teman-teman, di sini udah ada casutnya nih. Nah, memang hari ini jadwalnya untuk mengganti air. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan, jangan khawatir kalau di rumah hanya punya loyang seperti ini. Yang paling terpenting adalah aeratornya. Jadi teman-teman wajib memiliki aerator, entah aerator yang besar maupun kecil. Kemudian, trik yang pertama yang harus teman-teman pastikan adalah air ini jangan sampai keruh. Jadi saya setiap hari itu harus mengganti air. Kuncinya di situ. Jadi airnya nggak boleh keruh dan harus diganti setiap hari. Nah, setelah itu kita pindahkan nih yang casut ini. Nah, kita bisa lihat tuh. Casutnya masih hidup, merah seger. Nah, tujuan dari aerator itu adalah casut kan itu hidup di sungai kecil atau tidak selokan gitu ya, yang memiliki arus yang rendah juga. Nah, fungsi dari aerator itu sendiri adalah untuk menciptakan arus. Nah, kalau teman-teman lihat, casutnya bakal ngumpul tuh. Nah, ketika ngumpul itu ibaratnya casutnya itu sehat atau baik, jadi dia masih hidup. Jadi dia bergerombol dalam kerumunan. Nah, kita bakal pindahkan di sini biar casutnya ini tahan lama lagi. Nah, sebelumnya karena ini casutnya bau banget ya, pasti udah tahu lah ya, kalau main casut itu pasti airnya bau. Nah, ini airnya sudah 2 hari ya, karena ini nggak terlalu banyak casutnya, jadi 2 hari aja cukup. Tapi kalau teman-teman misalnya beli yang hampir setengah loyang, nah itu setiap hari harus diganti gitu. Jadi kita cup lagi ya. Oke, terus kita ambil casutnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, tuh casutnya masih hidup. Kita pindahkan ke sebelah sini. Nah, kemudian satu lagi. Nah, ini casutnya juga masih hidup, cuma rada kotor yang ini kita bersihkan dulu sekalian. Nah, setelah itu pindahkan ke sini. Sudah, insya Allah casutnya bakal bertahan lama ya. Nah, ini casutnya nih, kalau teman-teman mau lihat, jadi sudah rada abu-abu yang ini. Jadi kita nggak usah pakai aja yang itu udah rada abu-abu. Nah, ini yang masih seger nih, tuh bagus ya. Nah, itu aja triknya teman-teman. Nah, gimana teman-teman? Mudah banget kan bagaimana cara maintenance casut kita. Jadi saya ulangi sekali lagi, hal yang terpenting untuk maintenance casut kita agar terus hidup, yang pertama, teman-teman harus punya aerator. Nah, jadi aerator ini yang bakal menjadi arus buatan di dalam wadah. Nah, wadahnya itu terserah teman-teman mau apa aja. Loyang bisa, ember bisa, asal dia memiliki permukaan yang luas dan juga airnya itu cukup gitu ya. Jangan kayak ember tuh kan kadang tingginya lebih tinggi daripada lebar wadahnya. Nah, jangan seperti itu. Paling bagus sih loyang atau tidak kalau bisa dibilang ember tapi yang lebar gitu ya. Terus yang kedua, airnya itu jangan sampai keruh. Nah, ketika keruh itu ibaratnya juga mencemari daripada casutnya. Jadi jangan sampai keruh. Kalau saya pribadi untuk maintenance-nya itu setiap pagi sebelum berangkat kerja gitu ya, itu airnya harus diganti dulu. Tapi tergantung dari jumlah casut teman-teman. Kalau misalnya casutnya banyak, bagusnya setiap hari. Atau memang kalau misalnya banyak terus wadahnya sempit, ketika malam hari dia udah keruh, nah itu silahkan diganti. Karena kalau nggak diganti itu biasanya di bawahnya itu kotorannya banyak banget dan itu bau yang bisa membuat membuat casut itu
berbahaya untuk ikan cupang kita gitu. Terus yang terakhir, terus jaga kalau misalnya casutnya itu sudah berwarna abu-abu atau tidak segar lagi, seperti yang tadi itu kan ada yang abu-abu dan ada juga yang merah. Nah itu yang abu-abu dibuang aja. Nah yang merah itu silahkan teman-teman gunakan lagi gitu. Jadi saya kira itu aja tipsnya buat teman-teman, biar kita nggak boncos ya kalau misalnya kita kasih makan 80 botol atau 100 botol lebih gitu kan. Kalau beli pakan banyak terus mati kan kita rugi juga gitu. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Saya CK, mohon pamit undur diri. Dadah.